Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mailam Ziur Simanjunta. Saya dari Prodi Manajemen angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai pengantar manajemen keuangan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang konsep waktu nilai uang, saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala sesuatu aktivitas tentang bagaimana memperoleh, mengelola, dan membagikan dana sesuai dengan tujuan perusahaan. Yaitu di mana tujuan perusahaan itu memaksimumkan keuangan perusahaan, menjaga stabilitas perusahaan atau menjaga stabilitas finansial, dan memperkecil resiko di masa sekarang dan di masa yang akan datang, di mana memaksimumkan keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan itu harus memiliki manajemen keuangan untuk bisa meningkatkan laba dan juga misalnya menjaga stabilitas keuangan atau finansial, di mana perusahaan sangat-sangat membutuhkan manajemen keuangan. Dia berguna untuk membagi, memperoleh, dan mendapatkan dana untuk memajukan perusahaan dan memperkecil risiko, di mana terkadang keuangan perusahaan ini tidak stabil. Jadi seorang atau sebuah perusahaan dan seorang manajer membutuhkan manajemen keuangan, dan itu harus sangat-sangat dipelajari. Selain dari tujuan manajemen keuangan, ada juga fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama, berdasarkan seni keputusan investasi. Contohnya itu seperti aktiva real. Aktiva real merupakan aktiva atau aset yang terlibat secara fisik. Contohnya itu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang kedua merupakan keputusan pendanaan, di mana itu terkait dengan unsur-unsur kas dan modal. Kas dan modal merupakan sebuah pemasukan untuk memenuhi visi dan misi perusahaan, agar tercipta sebuah tujuan yang telah diharapkan. Yang ketiga kemudian itu keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset ini sebuah manajer harus mampu mengambil keputusan bagaimana cara mengelola aset agar tidak merugikan sebuah perusahaan. Baiklah, itu saja mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep time of value money. Baiklah, itu saja penjelasan singkat mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya kita memasuki materi tentang konsep time value of money, di mana konsep ini berarti nilai uang yang akan terus berubah setiap waktunya, atau bisa dikatakan nilai uang sekarang lebih berharga di masa yang mendatang. Setelah kita mengetahui definisi dari time value of money, selanjutnya itu ada manfaatnya. Yang pertama bagi investor untuk mengetahui apakah sebuah investasi itu menguntungkan atau enggak. Kemudian bagi perusahaan bermanfaat dalam hal penganggaran dan perhitungan dan penyusunannya. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu terhadap pribadi sendiri, mengetahui berapa banyak simpanan yang telah disimpan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selain dari manfaat itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi time value of money. Salah satunya yang pertama yaitu perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga sangat mempengaruhi nilai dari suatu uang, di mana semakin naiknya suku bunga maka akan sangat-sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu inflasi. Inflasi merupakan penurunan nilai mata uang yang turun atau penurunan nilai mata uang.
Yang kedua itu merupakan inflasi. Inflasi itu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini sangat mempengaruhi dari nilai mata uang, di mana setiap masanya nilai uang akan terus bertambah dan kemudian nilai uang itu sangat berharga di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu kebijakan pajak. Kebijakan pajak atau kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pemerintahan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan. Yang kedua yaitu inflasi. Tingkat inflasi suatu negara, jika tingkat inflasinya rendah, konsisten rendah, maka nilai mata uangnya itu lebih kuat dibandingkan dengan tingkat inflasi yang tinggi sebuah negara. Kemudian yang ketiga merupakan kebijakan pajak, di mana kebijakan pajak ini berkaitan dengan suatu keadaan ekonomi yang berkaitan dengan pemerintahan. Semuanya harus mengikuti seperti apa kebijakan pajak tersebut untuk dapat menilai suatu mata uang. Kondisi politik. Faktor yang satu ini sangat penting dan dapat memberikan pengaruh terhadap nilai tukar suatu mata uang suatu negara. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menyebabkan peningkatan dan mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Setelah penjelasan tersebut, ada contoh untuk menghitung nilai suatu mata uang. Kita langsung saja ke contohnya. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.